أحمد يا نور الهدى ذي شوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita, yakni pembahasan babul atfi, bab ataf. Wal atfu, ataf itu naw'ani, ada dua macam. Pertama atfu bayanin, ataf bayan. Yang kedua wa atfu nasaqin, ataf nasaq. Ataf bayan, ataf yang tidak menggunakan huruf ataf. Sementara kalau ataf nasaq, ataf yang diperantarai oleh huruf ataf. Fa'atful bayani, maka ataf bayan adalah wa, yaitu at-tabi'u, yaitu tabi, pengikut, al-musyabbihu lin-na'ti, yang menyerupai na'at atau sifat. At-tabi'ul musyabbihu lin-na'ti, tabi pengikut yang menyerupai na'at. Fi tawdihi, dari segi tawdihi, menyerupai na'at dari segi tawdih, menjelaskan matbu'ihi, matbu'nya, menjelaskan yang diikutinya. Ingkana ma'rifatan, ay ingkana matbu'uhu ma'rifatan, jikalau matbu'nya yang diikutinya itu adalah ma'rifat. Berarti sama seperti na'at kemarin ya. Nah, contohnya aqsama billahi Abu Hafsin Umaru. Umaru di sini menjadi ataf bayan dari Abu Hafsin. Abu Hafs, yakni siapa Abu Hafs? Umar. Aqsama billahi, bersumpah dengan nama Allah. Abu Hafsin ropa, Umaru juga ropa. Nah, Umaru di sini menjadi ataf bayan, atau sekaligus juga menjadi badal kul minal kul. Ya, Umar itu ya Abu Hafs. Gitu. Kemudian wa takhsisihi, takhsis ma'tuf ke tawdih. At-tabi'ul musyabbihu lin-na'ti fi tawdihi matbu'ihi, di dalam menjelaskan matbu'nya. Wa takhsisihi, wa takhsisil matbu', menyerupai na'at dari segi takhsisil matbu', dari segi mengkhususkan matbu'nya yang diikutinya. Ingkana nakiratan, ay ingkana matbu'uhu nakiratan, jikalau matbu'nya yang diikutinya nakirah. Nah, contohnya haza khatamun hadidun. Haza khatamun hadidun birraf'i, dengan rafa. Hadidnya dibaca rafa. Kemarin ini boleh dibaca tiga ya. Boleh dibaca jar menjadi mudhaf ilaih, berarti khatamu hadidin. Boleh khatamun hadidun, berarti menjadi ataf bayan. Dan boleh juga khatamun hadidan menjadi tamyiz. Ini udah kemarin. Birraf'i, dengan rafa.
Wa yufarikun na'ta, dan atap bayan itu yufarikun na'ta, ya, berbeda dengan na'at. Tadi kan sama-sama fungsinya dengan na'at, yaitu taubih dengan takhsis. Tapi di sini atap bayan wa yufariku ayufariku atul bayani an-na'ta, atap bayan itu berbeda dengan na'at dari segi kaunihi jamidan, dari segi keadaannya yang jamid. Kalau sifat kan harus mustaq atau muawwal bil mustaq, ditawil mustaq. Kalau ini enggak. Kalau atap bayan itu katanya jamidan jamid. Terus ghaira muawwalin bi mustaqin, dan tidak ditakwil dengan mustaq. Seulang, wa yufariqun na'ta, atap bayan itu berbeda dengan na'at dari segi fi kaunihi, dari segi keadaannya jamidan, dalam keadaan jamid, ghairu muawwalin mustaqin, yang tidak ditakwil dengan mustaq. Wa na'tu, sementara na'at mustaqun, sementara na'at adalah mustaq, au muawwalun bi mustaqin, atau ditakwil dengan mustaq. Wa yuwafiqu matbu'ahu, dan atap bayan itu yuwafiqu, menyamai matbu'ahu, matbu'nya atau yang diikutinya, fi arba'atin min asyrah. Atap bayan itu menyerupai matbu'nya yang diikutinya, fi arba'atin, pada 4 perkara, min asyratin, dari 10 perkara. Berarti sama dengan na'at jadinya itu. 4 dari 10. Dulu pernah kita jelaskan di waktu na'at. Pertama dari segi i'rabnya, ya, rafa, nasab, terus rafa, nasab, khafad, jazam, terus bisa mufrad, tasniyah, jama', terus ma'rifat, mufrad, tasniyah, jama', terus ma'rifat, nakirah, terus muzakkar, muannas. Di berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apanya yang lebih ini? Hah? Mufrad, tasniyah, jama'. Terus ma'rifat, nakirah, muzakkar, muannas. Berarti lebih nih. Yang tidak ada berarti 1 ya. Ini dihilangkan jazam yang tidak ada ya. Karena kalau sifat itu tidak ada, isim itu tidak ada yang jazam. Ya. Jazam yang kelebihan. Ada itu ya. Ya. Nah, atap bayan itu menyamai matbu'nya yang diikutinya itu dari atau pada 4 perkara dari yang 10 ini. Coba kita lihat tadi. Ja'a, Umaru, atau ya boleh lah. Umaru, Abu Hafsin. Ya.
Ini ada 10. Yang sama di sini nanti ada 4 dari yang 10 ini. Tentang Umaru kita lihat di sini harokatnya apa Umar? Rofa. Umaru rofa, Abu juga rofa. Umaru tanda rofanya doma, sementara Abu tanda rofanya waw. Karena isim 6. Ya. Kita sedang bahas mutamimah hadirin ya, harus isim 6 yang dimasukkan hanu gitu kan, hanumu, nah itu nanti masukkan. Yang kedua mufrad. Umar mufrad, satu orang namanya Umar, terus Abu juga mufrad karena tasnya nanti abawani atau abawain, itu jamaknya aba. Yang kedua dari segi ma'rifatnya, nakirahnya. Di sini Umar ma'rifat dengan alamiah. Abu juga ma'rifat. Yang bikin ma'rifat idhofat. Sama-sama ma'rifat. Kemudian muzakkar muannas. Di sini Umar muzakkar, Abu juga muzakkar. Iya, yang namanya Abu pasti ya muzakkar. Tidak mungkin namanya Abu kalau apa? Kalau orangnya perempuan gitu ya. Siapa nanya kamu? Abu Zainab gitu. Ya, kalau mengatakan Abu Zainab berarti dia laki-laki yang punya anak namanya Zainab, nah, gitu. Ya, kecuali mungkin bernama Abu-Abu, nah, baru gitu. Bisa jadi perempuan namanya Abu-Abu gitu ya. Abu-Abu tidak jelas itu. Ya, berarti sama dengan naat tadi itu. Ataf bayan itu menyamai matbu'nya yang diikuti dalam 4 perkara dari 10. Nah ini maksudnya 4 dari 10 itu. Ya. Seulang, wa yuwafiqu matbu'ahu, ataf bayan itu menyamai matbu'nya yang diikuti fi arba'atin min asyra. Pada 4 perkara dari 10. Mana dia? 1 fi wahidin min aujuhil i'rabis salasati. Yang pertama adalah menyamai pada salah satu dari bentuk i'rabnya yang 3. Aujuh bentuk al-i'rabis salasah. Bentuk dari i'rab yang 3. Mana i'rab yang 3? Rafa, nasab, khafad. Terus yang kedua adalah wa fi wahidin minat tazkir wa ta'nis. Menyamai salah satu dari tazkir dan muzakkar dan muannasnya. Wa fi wahidin minat ta'rif, dan menyerupai salah satu daripada ta'rif dan tangkir, ma'rifat dan nakirah. Yang terakhir wa fi wahidin minal ifrad wat tasniyah wal jam'i. Menyerupainya dari segi mufrad, tasniyah dan jamaknya, salah satunya gitu. Ya. Wa yasihu, dan sah juga, pantas juga fi atfil bayani, pada ataf bayan itu ayu roba, untuk di i'rab. Artinya boleh juga ataf bayan itu di i'rab sebagai badala kulin, sebagai badal kul minal kul fil ghalib, biasanya pada umumnya. Ya. Wa amma atfun nasaqi, adapun ataf nasaq bahwa at-tabi'u, yaitu at-tabi, pengikut, alladzi yang yutawassatu, yang diperantarai, yutawassatu, yang diperantarai, yatawassatu, alladzi yatawassatu bainahu wa baina madbu'ihi harfun min hadhil hurufil asyra, yang diperantarai oleh harfun, salah satu, min hadhil hurufil asyrati,
salah satu daripada huruf-huruf yang 10 ini. Bainahu, antaranya, antara atap, wa baina matbu'ihi, antara matbu'nya atau yang diikutinya, atau ma'tuf alaihinya. Diperantarai bainahu, antara atap, wa baina matbu'ihi, dan antara matbu'nya, harpun, oleh satu huruf, min hadzal hurufil asyrah, dari huruf yang 10 ini. Mana huruf yang 10 itu? Wahyal wawu, yaitu wawu, wal fa'u, wa summa, wa hatta, wa ab, wa au, wa imma, wa bail, wala, walakin. Nah, ini udah. Fasab'atul ula, maka 7 yang pertama. Mana 7 yang pertama? Wawu, fa, summa, hatta, am, au, imma, terus au, wau, fa, summa, hatta, am, au, ima. Sampai ima berarti ya. Jadi 7 yang pertama. Nah, 7 yang pertama itu taqtadi tasyrika fil i'rab wal ma'na. Menuntut taqtadi. 7 yang pertama itu menuntut at-tasyrik, untuk menyamai, menyamakan. At-tasyrik, ya, mengumpulkan atau menyamakan, fil i'rabi, dalam i'rab, dari segi i'rab, wal makna, dan makna. Nah, 7 pertama ini menyebabkan antara, atau menuntut matbu'nya, atau menuntut ma'tuf itu menyamai matbu'nya, baik menyamainya dari segi i'rab maupun dari segi makna. Misalnya ja'a Zaidun wa Amrun. Wa Amrun. Nah, ini i'rabnya sama-sama ropa. Zaidun ropa, terus Amrun juga ropa. Itu namanya at-tasyrik fil i'rab, namanya. Menyamakannya, mensatukannya di dalam i'rab. Yang kedua fil makna, menyatukannya, menyamakannya dari segi makna. Artinya sama-sama. Si Zaid datang, terus Amrun juga datang. Nah, sebab nanti berikutnya, 3 berikutnya adalah hanya menyamai dari segi i'rab. Misalnya ja'a Zaidun, la Amrun. Ini hanya sama dari segi i'rabnya aja. Tadi datang si Zaid, bukan Amr. Yang sama apanya ini? I'rabnya. Kalau maknanya beda. Yang datang ja'a, yang datang itu Zaid. Terus kalau Amrnya enggak. Nah, ini namanya enggak sama dari segi makna, cuma sama dari segi i'rabnya aja. Bajunya aja yang sama, tapi bisa jadi organisasinya beda. Sama-sama biru misalnya, tapi ya beda. Bisa jadi kan santri sama-sama pakai baju biru, apa namanya itu? Hijau, biru, yang hadroh. Biru ya. Semua ini tim hadroh. Nah, Sulaiman masuk. Utsman enggak ya. Utsman masuk. Terus Utsman enggak, Sulaiman masuk. Tapi sama-sama pakai baju biru. Itu namanya apa namanya? Itu at-tasyrik fil i'rab aja itu. Itu kelihatannya aja, yang zahirnya aja yang sama, batinnya beda itu. Nah, kira-kira begitulah. Ada itu. Ya. Terus wasalasatul baqiyatu, dan 3 yang lain, yang sisanya taqtadi tasyrikal i'rabi, hanya menuntut tasyrikal i'rab, menyamai, menyatukan, menyamakan i'rab saja. Begitu. Mana yang 3 terakhir? Bal, la, dan lakin. Begitu. Dan 3.
Fa in atafta biha, jikalau engkau mengatafkan biha dengannya, dengan huruf ataf itu ala marfu'in, terhadap yang dirafakan, rafa'ta, maka engkau rafakan. Aw ala mansubin, atau engkau atafkan terhadap mansub yang dinasabkan, nasabta, maka engkau nasabkan. Aw ala makhfudin, atau engkau atafkan kepada makhfud yang dikhafatkan, khafatta, maka engkau khafatkan. Aw ala majzumin, atau engkau mengatafkannya kepada majzum atau yang dijazamkan, jazamta, maka engkau jazamkan. Nah, contohnya sadaqallahu wa rasuluhu. Sadaqallahu, Allah itu benar, wa rasuluhu. Nah, waw ini adik sebenarnya untuk ikhtisar, meringkas saja adik. Sebenarnya aslinya sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu. Itu anunya. Allah itu benar dan Rasulnya juga benar. Nah, itu sebenarnya. Ini tasyrik fil i'rab wal ma'na. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa man, siapa saja, yuti'illaha, yang mentaati Allah, wa rasulahu, berarti takdirannya apa sebenarnya? Wa ma yuti'illaha wa man yuti rasulahu. Siapa saja yang taat kepada Allah plus sekaligus rasulnya. Ya. Kalau percaya kepada Allah aja, ada percaya kepada Nabi Muhammad, tidak bisa. Neraka juga anunya. Percayanya kepada Nabi Muhammad aja, tidak percaya kepada Allah, neraka juga itu. Sama-sama jahanam itu, nerakanya itu. Aminu billahi wa rasulih, percayalah kepada Allah, wa aminu bi rasulih. Wa nahu, dan semuanya. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Wa in tu'minu wa tattaqu, ya. In di sini amalannya tajazimu fi'lain, menjazamkan dua fi'il. Tu'min, jikalau kalian beriman. Nah, ini jazam, tanda jazamnya buang huruf nun. Wa tattaqu, wa huruf ataf. Hasil seperti apanya? Wa in tu'minu wa in tattaqu. Tattaqu juga jazam, tanda jazamnya adalah buang huruf nun, sama seperti tu'minu. Jikalau kalian beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan kepada kalian ujurakum, pahala kalian. Ya. Wala yas'alkum amwalakum. Allah tidak minta kepada kalian harta-harta kalian, untuk Allah sendiri. Ada dalam hadis itu ada 3 orang diberikan pahala 2 kali. Diberikan pahala 2 kali. Pertama, ahlul kitab, Yahudi Nasrani, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman juga kepada nabinya sebelumnya, gitu. Artinya Yahudi Nasrani masuk Islam. Berarti kan dia sebelumnya sudah percaya kepada nabi-nabi mereka kan, sudah sebelumnya percaya kepada Allah juga, walaupun sebutannya aja beda. Ya, karena dia bukan orang Arab, kurang fasih, ya itu. Allah dia bilang Allah, banyak itu. Lucu kedengarannya itu. Namanya. Makanya mantan-mantan pendeta itu jarang sekali yang fasih baca Quran. Cuma pede mereka itu baca Quran itu. Padahal bacaannya bukan berantakan lagi itu. Lebih dari berantakan itu.
Tapi pede sekali itu mereka baca Quran. Ya, alul kitab dia itu beriman kepada Allah, kepada Rasul sebelumnya. Rasul dia masa itu ya. Dan setelah itu masuk Islam, percaya kepada Allah dan percaya kepada Muhammad. Dapat dua. Yang kedua adalah seorang tuan, majikan. Kalau dikaitkan dengan zaman sekarang, adik mungkin ya, seorang bos gitu ya. Seorang bos yang tuan gitu ya, tuan, bos gitu. Memerdekakan budaknya. Mendidik budaknya terus dia merdekakan. Setelah dia merdekakan, dia nikahi anunya. Dapat 2 pahala itu. Nah, santri bisa begitu, itu. Punya pembantu, pembantunya itu nanti di stop menjadi pembantu, dinikahi. Nanti tidak jadi pembantu, cari pembantu yang lain lagi gitu. Ya. Yang ketiga adalah budak. Budak yang mengabdi kepada Allah SWT, artinya budak yang tidak terhalang dengan apa? Tidak terhalang dengan tugasnya kepada sesama manusianya, dan tugasnya kepada Allah juga tidak menghalanginya untuk melaksanakan tugasnya kepada sama manusia. Nah, itu dapat 2 pahala itu. Ya. Kita lanjut. Kemudian wal wawu itu maknanya limutlaqil jam'i. Maknanya adalah namanya limutlaqil jam'i, artinya berkumpul secara umum. Berkumpul secara umum itu artinya tidak mesti harus sama-sama. Bisa jadi yang disebut duluan itu yang mengerjakan, bisa jadi yang disebut belakangan, atau bisa jadi sama-sama. Itu namanya limutlaqil jam'i. Nah, contohnya Zaidun wa Amrun. Kadang si Zaid, Amr, qablahu bisa sebelumnya, au ma'ahu, atau bisa bersamanya. Nah, itu namanya limutlaqil jam'i. Wal fa'u dan fa itu litartibi wa taqib, menunjukkan tertib, artinya berurutan sesuai dengan penyebutan, namanya tertib. Mana yang lebih dahulu disebut, berarti itu yang lebih dulu. Wa taqib dan taqib beriringan. Dari aqaba itu makanya juga diartikan tumit, ada itu. Akbun. Tumit. Kalau kabun kan mata kaki, ini akbun itu tumit. Ya. Aqabah berada setelahnya, gitu ya. Jedanya tidak lama. Nah, contohnya, summa amatahu fa'aqbara. Nah, antara matinya, Allah mematikan dan menguburkannya itu, jedanya tidak lama. Dan mati dulu baru dikuburkan. Nah, amat dulu gitu, baru akbarah, mematikan dulu baru menguburkan. Itu manusia, ada itu. Ya. Kalau tanaman kemarin gimana? Tanam dulu, biji-bijian gitu. Tanam dulu baru hidup. Nah, teka-teki gitu. Apakah yang hidup dulu baru ditancap gitu? Jawabannya macam-macam gitu ya. Terserah Anda pemikirannya kemana gitu. Artinya hidup dulu baru ditanam. Apa itu? Manusia gitu. Apa itu? Loh, hidup dulu baru ditanam. Tanaman gitu. Tapi kalau mati baru hidup, gimana itu? Manusia kan mati dulu baru amadahu akbarah. Kalau tanaman gimana itu? Jadi
Ditanam dulu baru hidup gitu. Kalau ini mati dulu baru ditanam gitu. Kalau hidup dulu baru ditanam, ya. Takib tadi, takib itu artinya jedanya tidak lama, jedanya itu. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara. Mimma khati'atihim, dengan sebab kesalahan mereka Fir'aun dan tentara-tentaranya, ughriqu ditenggelamkan, tidak lama ditenggelamkan. Fa'udkhilu nara, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Berarti jedanya itu antara neraka yang dia terima itu, artinya siksaan, itu tidak lama setelah kematian. Wasumma, dan summa itu litartib, menunjukkan litartib. Apa artinya litartib ini? Ya, berurutan sesuai dengan penyebutannya lewat tarakhi dan jedanya lama. Apa katanya dalam Al-Quran ya? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabin fa'asabahu wabilun fatarakahu saldah. Sebentar, di mana ya ayatnya yang ada kata-kata summa itu? Artinya sekarang dia bersedekah tadi itu. Terus 10 tahun yang akan datang dia sebut-sebut sedekahnya. Batal itu sedekahnya itu. Allah. Wa mathalu ma yunfiqu kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli bukan. Allahu rabbi. Ini dalam kehidupan sosial dulu kan pernah saya mengangkat itu huruf ataf dalam apa? Perbedaan makna Al-Quran. Nah, contohnya summa idza syaa'a ansyara. Setelah dikuburkan dari itu, kemudian jika Allah menghendaki, ansyara, Allah bangkitkan lagi. Ansyara. Nah, antara mati itu dengan kebangkitan itu jauh ada itu. Makanya pakai summa. Matinya sekarang, dibangkitkannya kapan? Loh, tahu nanti setelah hari kiamat itu ya, baru dibangkitkan jauh itu. Ya, begitu ya. Jadi nanti dalam mengkaji Al-Quran perlu lihat huruf ataf itu. Wal afu bi hatta qalilun, dan mengatafkan dengan pakai hatta qalilun, sedikit sekali. Wa yushtaratu fihi, dan disyaratkan di dalamnya, di dalam mengatafkan dengan pakai hatta ayakunal ma'tufu biha, hendaklah ma'tuf yang diatafkan dengannya itu, al-ma'tufu bi hatta, yang diatafkan dengan hatta itu isman zahiran, harus isim zahir, wa ba'dan minal ma'tufi alaih, dan merupakan bagian dari ma'tuf alaih, wa ghayatan lahu, dan bagian akhir gitu, ghayah, batas penghabisan gitu ya. Namanya ghayah itu. Ghayatan lah, sebagai batas terakhir atau penghabisan daripadanya, dari ma'tuf alaih itu. Nah, contohnya akaltus sama kata, aku makan ikan hatta ra'saha, sehingga sampai kepalanya. Berarti kepalanya ini dimakan terakhir, penghabisan itu dah adanya. Sampai ya, kira-kira begitu. Sampai kepalanya itu. Sampai tulangnya habis dimakan. Ikan kayaknya bisa dimakan dengan tulangnya ya. Harus diapakan dulu?
bin nasbi dengan nasab ra'sa hatta ra'saha. Wa yajuzul jarru lahu, oh boleh jar katanya. Berarti hatta ra'siha. Kenapa? Ala an hatta, karena atau atas dasar sesungguhnya hatta itu adalah jaradun, huruf jar, kama taqaddama sebagaimana telah lewat fil mahfudhati pada isim-isim yang dikhafafkan. Wa yajuzur raf'u lahu, boleh rafa terhadap ra'su itu, ra'sa tadi. Ala hanna hatta ibtidaiyatun, atas dasar atau karena sungguhnya hatta itu adalah namanya hatta ibtidaiyah, hatta permulaan. Berarti setelahnya jadi mubtada. Banyak jadinya. Lah terus mana khabarnya? Wal khabaru mahzufun. Ya. Berarti warasuha mubtadaun. Ra'su sekarang menjadi mubtada. Wal khabaru, khabarnya mahzufun, terbuang. Gimana takdirannya? Hatta ra'suha makulun, sehingga atau sampai otaknya, kepalanya habis dimakan. Ya bagus sebenarnya itu. Jadi otak ikan bikin otak burung itu ceritanya, yang bikin cerdas itu anunya. Kalau anak-anak sebenarnya bagus, tapi di blender caranya itu supaya apa? Supaya halus gitu. Anunya kepalanya aja dikasih itu. Katanya kalau sering makan ikan, rajin makan ikan, pinter katanya. Nggak tahu itu. Katanya begitu. Saya justru tidak berani makan ikan. Tapi tidak terlalu bodoh amat juga. Di antara sekian saudara saya yang tidak senang makan ikan saya. Semua saudara saya doyan ikan. Cuma saya aja yang tidak doyan. Tapi mana yang paling cerdas? Allah alam bisawab. Ya. Terus berikutnya am itu fungsinya adalah maknanya li talabi ta'yin. Adalah untuk menuntut ta'yin. Menuntut untuk menentukan. Menuntut untuk ta'yin, menentukan. In kanat ba'daha hamzatun, jikalau setelahnya itu ada in kanat ba'da hamzatin, ya. Jikalau berada setelah hamzah. Jikalau berada setelah hamzah. Dakhilatin, jikalau berada setelah hamzah yang masuk ala ahadil mustawiyain, terhadap salah satu daripada al-mustawiyin, dua yang sama. Misalnya, azaidun indaka amrun. Ini kan kita minta kepada orang untuk menentukan itu anunya. Azaidun indaka, zaidun indaka amrun. Ya. Zaidun indaka ini namanya berada setelah hamzah yang masuk kepada salah satu dua yang Zaidun indaka amrun. Apakah Zaid yang ada di sisimu? Indaka ya. Amrun atau amr. Ini kan kita minta kepada orang untuk menginformasikan supaya menentukan salah satunya, apakah Zaid atau Amr. Ini dalam informasi. Nanti kalau berada setelah tolab beda lagi. Lit takhir. Lit takhir, atau menunjukkan lit takhir, untuk memilih. Awil ibahati, atau ibaha. Kapan itu? Ba'da tolabi, setelah tolab.
Gimana bisa membedakan antara takhyir dengan ibahah? Ada itu. Nah ini penting ini. Kalau takhyir itu harus milih. Kalau ibahah itu boleh mana-mana aja gitu. Nah, itu kedengarannya sama itu antara ibahah dan takhyir itu. Tapi beda. Takhyir itu harus milih salah satunya. Tapi kalau ibahah ya mana-mana aja gitu. Kalau takhyir itu harus milih gitu, nggak boleh digabungkan atau sama-sama. Nggak boleh ya untuk disatukan dalam satu. Ini berada pada tolab. Nah, dari mana kita bisa membedakan? Nah, di sini jadi contoh. Nah, contohnya tajawaz hindan au ukhtaha. Tazawwaj hindan au apa ini? Wa'au ya. Di sini wa'au. Wa'au litakhyir dan au itu bermakna litakhyir au lil ibahah atau untuk ibahah. Au ukhtaha. Ini lil ibahah atau litakhyir ini? Ini litakhyir, harus milih ini ada. Bukan berarti membolehkan ada itu. Nah, milih salah satunya itu. Nikahilah Hindun atau saudarinya. Tidak boleh saya dua-duanya aja, tidak boleh hadir itu. Kan tidak boleh menggabungkan dua perempuan. Adanya itu. Ya, haram adanya itu. Dua perempuan yang bersaudari maksudnya hadir itu. Dua perempuan yang bersaudari tidak boleh. Kalau misalnya tidak apa-apa digabungkan hadir itu. Ya, ketimbang nanti diambil oleh orang lain gitu kan. Anunya borong aja. Kalau mampu, tapi kalau satu aja udah batuk gimana mau dua? Ya. Nah, ini namanya litakhyir, harus pilih salah satu. Nah, terus mana yang lil ibahah dibolehkan? Jaiz lisil ulama awiz zuhad. Nah, bergaulah dengan ulama atau orang yang zuhud, orang yang alim atau zuhud, punya ilmu tapi tidak sampai alim lah gitu, tapi zuhud. Nah, ini namanya apa namanya? Ibahah namanya. Karena andai kata kita kedua-duanya kita gabung gimana? Boleh, tidak apa-apa. Makanya di sini ibahah namanya itu. Itu cara membedakannya. Ada anunya. Berarti kalau tidak boleh disatukan, berarti itu litakhyir. Kalau boleh disatukan, berarti ibahah. Saya lihat, saya katakan Nasir, ya Nasir, tazawwaj Zainaba au ammataha. Berarti au ini mana? Maknanya apa? Litakhyir atau libahah? Nikahilah Zainab itu atau bibinya. Berarti mana itu? Takhyir, karena tidak boleh menggabungkan antara keponakan dengan bibi dalam satu pernikahan. Gimana? Ceraikan aja dulu satu. Setelah itu baru ngambil bibinya, atau bibinya lebih dahulu, setelah diceraikan bibinya baru keponakannya. Ya, dengan pertimbangan macam-macam. Kenapa ngambil keponakannya? Ya lebih mudah. Ya, gitu. Kenapa ngambil bibinya? Supaya bisa merawat anak-anak. Ya, itu macam-macam pertimbangan namanya itu. Ya. Tidak boleh disatukan, berarti litakhyir itu. Tazawwaj Zainaba au ummaha. Nikahilah Zainab atau ibunya. Berarti apa ini? Litakhyir. Karena tidak boleh menyatukan antara anak dengan
ibunya. Ya. Harus salah satunya diambil gitu. Dan kalau sudah mengambil salah satu titik, tidak boleh ngambil yang anunya itu. Nah, itu. Karena tidak boleh nikah dengan mertua. Tidak ada namanya mantan mertua sebenarnya, tetap mertua itu walaupun sudah ada. Karena kita tidak boleh nikah gitu. Dan nikah perempuan, ceraikan anaknya, tidak boleh untuk apa? Ngambil ibunya walaupun sudah menceraikan anaknya. Atau sebaliknya, gitu ya. Anda ngambil ibunya, anak tirinya, tidak boleh diambil lagi kalau sudah apa? Kalau sudah berhubungan sama ibunya. Gitu, ya. Itu orang-orang yang tidak boleh kita nikahi, ya. Ya, ini harus ada. Loh, kapan ini bagaimana ini takhir al-ibahah? Ininya baru dikatakan takhir, tidak boleh untuk menggabungkan keduanya. Kalau ibahah boleh kita gabungkan. Itu ibahah namanya. Ya. Walisyaki awil ibham. Dan aw itu bisa juga menunjukkan lisyak, menunjukkan keraguan, aw ibham atau ketidakjelasan. Awit tafsil atau bisa juga untuk menunjukkan tafsil, menunjukkan untuk memperincikan. Kapan itu bermakna lisyak, libham, oleh tafsil? Kalau berada ba'dal khabari, setelah berita, berada setelah kalimat berita, kalimat informasi. Nah, contohnya labisna yauman aw ba'da yaum. Oh, kami tinggal yauman aw ba'da yaum, hanya satu hari atau sebagian ragu ini, adik-adik. Kam labistum? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Berapa lama kamu tinggal dalam gua? Labisna yauman aw ba'da yaum. Kayaknya saya tinggal ini satu hari atau sebagian hari. Ragu itu. Nah, ini ragu itu. Nah. Akaltul mauza'a awal khubza. Saya kayaknya makan pisang atau roti ya. Nah, itu ragu katanya itu. Setelah kenyang kok lupa apa yang dimakan gitu. Wa illa aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Ini libham. Sesungguhnya kami atau kalian yang berada dalam petunjuk atau kesesatan yang nyata. Namanya ibham, artinya tidak jelas. Kunu hudan aw nasara. Ini contohnya kayaknya gimana, ada deh ya. Kunu hudan aw nasara. Ini litafsir. Tapi di sini bukan bukan berada setelah khobar. Kunu ini fi'il apa? Amr, karena yakunu kun. Tadi katanya kan setelah khobar. Tapi di sini berada setelah amr ini kan. Mungkin karena ini cari khobar, isim sama khobar gitu. Dikatakan khobar. Ini kan waw jadi apa ini? Waw menjadi isim. Menjadi isim kana. Terus hudan menjadi khobarnya. Tapi ini fi'il amr ada ini. Itu. Jadilah hudan aw nasara, Yahudi atau Nasrani. Berarti ini apa namanya? Litafsir. Ya. Ini contoh untuk litafsir, untuk memperinci.
Wa imma dan imma bi kasratil hamzah. Wa imma dan imma bi kasril hamzati dengan kasrah hamzah. Dengan kasrah hamzah imma. Kalau amma beda. Nah, imma dengan kasrah hamzah mislu au. Ini bacaannya ini sering saya anukan dalam ujian itu intonasi bacaan. Wa imma dan lafaz imma bi kasril hamzati dengan kasrah hamzah mislu au. Sama maknanya seperti au ba'da talabi, setelah talab wal khabari dan setelah talab dan setelah kalimat khabar. Kalau berada setelah talab tadi maknanya apa? Bisa maknanya lil takhir, bisa maknanya lil ibahah. Itu kalau setelah talab tadi kan? Lil ibahah. Kalau ba'da talab. Terus kalau ba'dal khabar setelah kalimat berita, bisa maknanya adalah lisyat, bisa maknanya lil ibahah, bisa maknanya lil tafsil. Begitu. Nah, tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Ya, gitu. Ini setelah amar berarti litakhir. Wa baqiyatul amsilati wadhihatun, dan contoh-contoh yang lain. Nah, baqiyah itu yang tersisa. Maksudnya cara menerjemahnya ada yang lebih enak ya, contoh-contoh yang lain. Nah, gitu. Wadhihatun jelas. Wakilah dikatakan innal atfa, sesungguhnya ataf itu innama huwa bil wawi, sesungguhnya hanya saja dia itu dengan menggunakan waw. Oh, yang menjadi atap itu sebenarnya waw, wa imma kan. Wa inna imma, dan sesungguhnya imma itu harfu tafsilin. Itu sama, imma itu adalah huruf tafsil. Wa inna imma harfu tafsilin kal ula, seperti yang pertama. Mana yang pertama? Tazawwaj imma hindan wa imma. Ini kan berapa imanya? 2. Cuma yang kedua ini ada waw. Imma hindan wa imma ukhtaha. Katanya di sini inna imma harfu tafsilin, sesungguhnya imma itu adalah huruf tafsil. Kal ula, sama seperti imma yang pertama, yaitu imma hindan. Ya, fa innaha harfu tafsilin, karena sesungguhnya ya imma yang pertama tadi itu adalah huruf tafsil. Wabal, dan bal. Apa itu bal? Maknanya bal namanya lil idrab, untuk idrab. Apa itu idrab? Idrab artinya berpaling dari apa yang sebelumnya. Al-i'rab amma qablaha, berpaling dari yang sebelumnya. Now qama Zaidun, Zaid berdiri. Oh, bal amr, bal akan tetapi amr. Nah, berarti seolah-olah melupakan yang pertama. Walakin dan lakin adalah istidrak, untuk istidrak. Dulu pernah dibahas istidrak ya, anunya. Li raf'i ma yutawahhamu subutu aw nafyu, untuk menghilangkan sesuatu yang dianggap terjadi atau tidak terjadi. Menghilangkan anggapan, ada. Menghilangkan prediksi anggapan sesuatu yang terjadi atau tidak terjadi. Istidrak. Nah, marartu bi rajulin salihin. Aku bertemu dengan laki-laki yang salih, lakin talih, akan tetapi talih. Kok bisa ya alunya itu? Padahal jangan pakai tolih contohnya, sebab tolih itu lawan dari solih. Kalau udah solih berarti tak tolih jadinya itu. Seharusnya maratu bi rajulin salihin, lakin akan tetapi ya
Apa misalnya kaslin gitu, malas, soleh tapi malas gitu. Kalau malas ini kan umum. Biasa kalau soleh kan prediksi kita gimana? Rajin. Tapi ini enggak, soleh tapi malas. Malasnya di bagian apa kita tidak tahu. Maratu birajul salihin lakin aqulin. Saya ketemu dengan laki soleh, tapi ya Allah Rabbi itu makannya satu kali makan itu satu panci. Akul namanya itu. Baru selesai makan udah lapar. Itu namanya aku baru selesai makan padahal itu. Mau makan lagi itu. Ada aja mungkin yang begitu ya. Ya. Wala dan la itu adalah linafil hukmi. La itu adalah untuk menafikan hukum. Amma ba'daha, hukum terhadap apa yang setelahnya. Nah contohnya ja Zaidun, Zaid datang, la amrun. Nah la ini adalah untuk menafikan ja'a terhadap amrunnya setelahnya. Berarti amr enggak gitu. Ja Zaidun la amrun, Zaid datang la amrun, amrnya enggak datang. Begitu. Ini namanya nafyul hukmi amma ba'daha, menafikan hukum terhadap apa yang setelahnya. Ini cara menerjemahnya agak lebih enak, terhadap apa yang setelahnya aja gitu. Tidak usah mengatakan dari apa yang setelahnya, terhadap apa yang setelahnya.